Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kabar mengejutkan yang akan segera kamu dengar. Seperti apa itu kabarnya, kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Pisces. Oke, sebentar. Inilah kabar yang mengejutkan yang akan segera kamu dengar. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Dan aku akan lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ya, ada Gemini, Libra, Aquarius lagi, ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, Taurus, Virgo, Capri, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Oke, teman-temanku, kita akan coba cek. Kartu di bottom of the deck ini, aku melihat ada Six of Swords. Ini menggambarkan bahwasanya kabar yang mengejutkan yang akan segera kamu dengar, ya. Kamu akan kayak merasakan nih hadirnya seseorang mulai ya ada dalam hidup kamu gitu loh. Ya, intinya ada yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Seseorang ini mungkin saja sudah lama sih mikirin kamu. Dia sudah lama menginginkan kamu. Ini mungkin lebih kepada orang yang pernah dulunya mencintai kamu. Dan dia mulai saat ini mulai mendekat. Dulunya dia kayak ngerasakan cinta yang begitu tulus kepada kamu. Tapi dengan ketulusannya dia itu, dia merelakan, mengikhlaskan kamu pergi. Mungkin dengan orang lain kah? Atau kamu memilih orang lain dibanding dia? Atau karena dia yang benar-benar tidak mengatakan sepatah kata apapun kepada kamu ya tentang perasaannya, sehingga kamu tidak tahu begitu. Nah, sekarang lah mungkin kamu mendengarkan bahwasanya dia pernah mencintai kamu di masa lalu, tapi dia lebih memendam rasa itu. Namun di sini dia berpikir untuk mulai mendekat ke kamu. Dia mulai datang kepada kamu walaupun jarak di antara kita itu begitu jauh. Ya, ini kan ada gambaran gunung, ini laut, seolah dia di seberang lautan atau di sebelah gunung gitu ya. Gunung akan dia daki, lautan akan dia seberangi demi untuk bertemu dengan kamu. Oke? Jadi seseorang ini kayak benar-benar akan mengejar kamu. Ya, mungkin persiapkan diri kamu di sini. Ini akan ada kabar mengejutkan yang membuat kamu ngerasa kepikiran aja, kok bisa ya? Atau aku benar-benar cinta dia atau enggak ya? Aku suka dia juga enggak ya? Gitu ya. Nanti kamu bisa kamu rasakan. Kalau misalnya tidak kamu cintai, ya tidak ada rasa cinta, ya kembali kepada kamu. Apa yang harus kamu lakukan ke depannya, ya. Nah, di sini terkadang ada keraguan. Ada Two of Swords, ada keraguan dalam diri kamu. Mungkin keraguan dalam hal cinta yang akan datang kepada kamu ini ya. Karena mungkin saja ada beberapa dari kamu itu punya trauma masa lalu, punya kekhawatiran, rasa ketakutan ya, sehingga takut untuk memulai satu hubungan. Ya, takut. Ya, kenapa? Kamu takut nantinya akan terulang kembali rasa sakit yang kamu rasakan dulu itu terulang kembali. Terus intinya sedihnya kamu dulu mungkin belum hilang. Nah, itu nantinya itu yang kamu takutkan. Sedih yang lama belum hilang, kecewa yang lama belum hilang, ya kembali lagi, terjadi lagi begitu. Ini yang membuat kamu ragu, ya. Nah, mungkin bisa sih kamu untuk pertimbangkan jika ada seseorang
ya, yang menginginkan kamu, terus dia benar-benar tulus. Karena di sini dia mulai mencoba untuk mencintai kamu dengan setulus hatinya dia gitu loh. Dia berusaha untuk menerima kamu apa adanya di sini. Karena di sini ada act of wands ya. Nah, di sini seseorang ini kayak ngerasa itu sulit sebenarnya untuk pergi jauh dari kamu. Dia tetap untuk mendekat ke kamu di sini. Oke. Dan aku juga merasakan bahwasanya seseorang ini dia mulai mencoba mencari cara untuk mendekat ke kamu. Agar apa? Agar kamu mungkin tahu kalau dia itu menyukai kamu sejak lama. Ya, dia akan merasakan energi kamu itu begitu kuat. Dan kamu juga akan merasakan hal yang sama. Sepertinya seseorang ini menyadari, aku yakin gitu ya, intuisi dia mengatakan kalau kamu itu akan menyukai dia. Ya. Oke. Dan di sini aku juga melihat ada seseorang yang benar-benar mencoba untuk mendekat, tetapi dia stuck. Karena apa? Karena dia punya masalah dari segi keuangan. Atau seseorang pasangan kamu nih, ini mungkin pasangan kamu, tapi dia tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan untuk berkomitmen sama kamu. Karena bisa jadi dia punya masalah dari segi keuangan. Dan dia kayak ngerasa aku belum pantas ya untuk kamu. Jika dia seorang laki-laki ya, kalau dia seorang laki-laki, dia kayak ngerasa belum pantas buat kamu karena dia punya tanggung jawab terhadap kamu. Yang harus dia penuhi yaitu menafkahi kamu, membahagiakan kamu. Karena di sini ada kondisi keuangan dia yang stuck, atau mungkin saat ini dia kehilangan pekerjaan, atau lagi dia berjuang saat ini ya demi untuk bisa bersama dengan kamu. Atau jika di sini kamu yang perempuan atau dia yang perempuan ya, dia merasa diri dia itu nggak pantas buat kamu. Mungkin ada perbedaan ya antara kamu dengan dia begitu. Mungkin dia yang lebih lebih apa ya, kayak lebih sensitif. Mungkin aku orang biasa, kamu orang yang mungkin lebih gitu ya keuangannya gitu ya. Itu dia merasa minder atau gimana. Ada beberapa dari dia seperti itu ya. Kamu mendengarkan kabar mengejutkan ini tentang seseorang yang mungkin merasakan hal seperti ini ya. Oke, lanjut. Di sini ada King of Pentacles. Nah, aku merasakan juga sih beberapa dari kamu itu akan mendengarkan bahwasanya ada seseorang nantinya yang benar-benar mungkin hadir ke dalam hidup kamu untuk membantu kamu keluar dari permasalahan yang kamu hadapi, terutama dari segi keuangan. Ya, ada mungkin beberapa dari kamu punya masalah keuangan. Nah, ternyata ada seseorang ternyata sudah melihat kamu sejak lama bahwasanya kamu itu kayak butuh bantuan. Ternyata ya seseorang ini ya bisa dikatakan dia orang yang baik ya, orang yang benar-benar memahami masalah yang kamu hadapi. Mungkin saja dia orang yang sudah mengenal tentang kamu, dia mungkin orang yang tidak jauh, intinya keluarga kamu mungkin, atau teman dekat kamu, teman kerja kamu ya, seperti itu. Nah, di sini ada lagi kartu Ace of Swords. Jadi ini menggambarkan sebuah kesempatan kamu. Kamu akan memiliki kesempatan. Kamu juga memiliki peluang di sini. Untuk apa? Memperbaiki semua yang sudah kamu miliki sebagai atau sebuah tujuan gitu ya. Tujuan hidup kamu itu mungkin ya seperti ini. Siapa ya? Tujuannya itu kayak aku pengen membahagiakan diri aku. Aku pengen memiliki seseorang gitu ya. Ternyata ya kamu punya kesempatan untuk mengenal seseorang itu. Kamu juga punya kesempatan untuk memiliki apa yang kamu harapkan di sini. Ya. Jadi apapun yang kamu pikirkan di sini, ini kan di sword ini kan tentang pemikiran ya, pedang pemikiran. Apa yang sudah kamu pikirkan, kamu punya kesempatan untuk memilikinya. Ya, apapun itu. Tapi pikirkanlah hal yang baik-baik. Karena terkadang memikirkan hal yang baik-baik itu kan adalah sebagian dari doa kita gitu ya. Dan itu semoga aja bisa terkabulkan. Oke, dan aku juga melihat mungkin ada kamu yang berpikir aku pengennya punya pasangan yang baru atau orang baru gitu ya, pacar baru gitu. Kamu akan ketemu nih. Ya, atau kamu pengen punya tas baru, terus sepatu baru gitu ya. Kamu akan milikinya. Karena ada usaha yang kamu lakukan, ada ketekunan, ataupun dikatakan ada orang yang mungkin membantu kamu ya untuk mencapai apa yang kamu inginkan ini gitu loh. Ya, ini dia. Oke. Kita akan coba lihat dari kartu oracle. Apalagi yang kartu baca. Nah, untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi.
Dan jika teman-teman mungkin ada yang personal reading itu kayak, "Kak, aku pengen belajar, Kak," gitu ya. Setidaknya untuk diri sendiri gitu. Misalnya nih setiap hari itu kayak, "Hari ini aku pengen melakukan aktivitas apa?" Coba shuffle dulu kartunya, munculkan 3 kartu ya. Kamu boleh tarik kartunya, boleh terbang kartunya seperti aku gitu ya. Itu kamu nanti akan lihat apa yang muncul, kata-kata apa yang muncul di kartu itu, kartu apa yang muncul gitu ya. Kamu mungkin lebih bisa untuk lebih berhati-hati atau lebih untuk melakukan apa yang harus aku lakukan gitu sebenarnya. Jadi tarot ini sepertinya memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kita harus begini begitu. Nah, tetapi dengan intuisi kita juga untuk kita dapatkan. Nanti jika kamu ingin belajar, mungkin perlu memiliki kartunya, kamu bisa komentar di kolom komentar, "Aku pengen kartu," nanti aku kirim linknya, kamu bisa beli kartu yang mana yang harus kamu beli gitu loh, sebagai pemula begitu ya. Oke, eee, nanti jika ada yang tidak mengerti kamu juga bisa hubungi aku ya. Oke, teman-temanku, di sini, kita akan coba lihat bagaimana kabar mengejutkan lagi yang akan kamu dengar. Oke, ya. Wah, ini banyak ya, nggak apa-apa, ada 6. Service. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu ini akan merasa, kamu itu, apa ya, kamu akan merasa bahwasanya saat membantu orang itu begitu menyenangkan, begitu membahagiakan gitu ya. Eee, jadi mungkin saja karena apa ya, karena kamu ini orang yang sudah mapan mungkin ya, orang yang sudah memiliki semuanya, sehingga akhirnya hati kamu itu, eee, merasa kayak, "Ah, aku pengen membantu orang." Ya, dan itu kamu lakukan dan itu buat kamu bahagia. Ternyata dengan berbagi, membantu orang dalam kesusahan itu juga membawa energi positif kepada kita. Dan itu membawa juga suatu hal baik akan datang kepada kamu, ya, begitu. Ini ada sukses, maka sukses akan mendekat ke kamu. Kamu akan memiliki kesuksesan ini. Ini kabar yang mengejutkan ya, karena selama ini mungkin kamu kayak ngerasa aja, hidup aku itu kayak jauh dari kata sukses. Hidup aku sulit terus gitu ya. Aku kenapa kok sial aja gitu. Nggak seperti orang-orang itu mudah aja mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tapi kalau aku sih perlu perjuangan, perlu usaha gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu kayak ngerasa ya aku harus sukses. Mungkin dengan begitu akhirnya kamu berusaha, berjuang, ya. Ini yang akan segera kamu dapatkan. Ini ada self esteem. Sebuah sebuah hal-hal yang mungkin berasal dalam diri kamu, yang kamu rasakan ya, kualitas dalam diri kamu ataupun yang kamu miliki ini ya mungkin akan bisa bermanfaat untuk diri kamu dan orang lain. Ya, tapi, aku juga harus mengingatkan, apa yang kamu miliki itu kamu jangan merasa bahwasanya kamu harus bangga atau bagaimana, harus sombong, "Aku enggak," gitu ya. Di sini kamu harus ingat, segala sesuatu yang kamu miliki itu ya bukan milik kita, tapi milik alam semesta, yang mungkin dipergunakan untuk sebaik-baiknya. Makanya di sini aku lihat kamu akan mudah atau berempati, akan selalu berbagi dengan sesama, gitu ya. Itu juga untuk menjaga apa yang kamu miliki, supaya jangan sampai hilang lagi, gitu. Ini ada Everside. Kamu akan Death Challenge ya. Kamu akan menerima semua tantangan-tantangan dan kamu yakin tantangan yang kamu dapatkan itu adalah jalan yang terbaik untuk kamu belajar, ya. Guru yang terbaik untuk kamu belajar di sini. Oke? Nah, jadi kamu itu akan memiliki power di sini. Akan memiliki power sehingga kamu itu bisa menjalankan segala apapun yang datang, tantangan, halangan, rintangan ya. Kamu akan selalu merasa aku mampu mengatasinya gitu loh. Ya, dan kamu jadikan itu sebagai pelajaran bagi kamu. Ada help. Aku melihat kamu akan merasa bisa menyudahi ke semua kesedihan kamu. Kamu akan sembuh dari kekecewaan kamu. Kamu akan menjadi orang yang bahagia di sini, ya. Nah, ini akan segera kamu dapatkan. Kabar ini mungkin akan segera kamu dengar bahwasanya aku akan bahagia. Itu tetap dengan apa? Kok bisa aku capai bahagia? Ini yang kamu dengar karena kamu sudah memiliki kekuatan, punya power. Kamu berempati, kamu selalu berpikir positif ya. Sehingga akhirnya kamu juga menemukan sebuah kesembuhan dalam diri kamu. Bagaimana caranya? Ya itulah. Terkadang kamu juga nggak yakin. Tapi dengan perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan itu membuat kamu akhirnya bisa sembuh dari semua kesedihan. Nah, rasa khawatir kamu juga akan hilang di sini. Ya memang selama ini kamu merasa khawatir banget. Khawatir mungkin sendiri selamanya atau khawatir aku akan susah selamanya gitu ya. Tapi di sini kamu banyak belajar dari kekhawatiran kamu. Dan ternyata kekhawatiran kamu lah itu yang akan merubah hidup kamu di sini. Oke?
Nah, di sini ada freedom. Aku juga merasakan ada kekuatan yang kamu miliki, ada kebijaksanaan, ya, ada kebebasan yang memang di sini kamu miliki, sehingga akhirnya kamu bisa melakukan apapun demi perubahan hidup kamu. Dengan kebebasan kamu ini juga kamu bisa melakukan apapun, ya. Kamu bisa melakukan apapun, memiliki apapun, ya, berbuat apapun, ya, karena ya kami ini orang yang benar-benar nantinya akan dipandang, akan dihargai gitu. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.